Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwati, mahasiswa dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan manajemen halusinasi. Halusinasi adalah pengalaman panca indera tanpa adanya rangsangan atau stimulus. Misalnya penderita mendengar suara-suara bisikan dari telinganya padahal tidak ada sumber dari suara bisikan itu. Menurut Hawari 2013. Macam-macam halusinasi. Pertama, halusinasi pendengaran atau auditif akustik, di mana merupakan adanya persepsi sensori pada pendengaran individu tanpa adanya stimulus eksternal yang nyata. Kemudian yang kedua, halusinasi penglihatan, di mana lebih sering terjadi pada keadaan delirium. Biasanya sering muncul bersamaan dengan penurunan kesadaran, menimbulkan rasa takut akibat gambaran-gambaran yang mengerikan. Kemudian yang ketiga yaitu halusinasi penciuman. Biasanya berupa mencium sesuatu bau tertentu dan dirasakan tidak enak, melambangkan rasa bersalah pada penderita. Kemudian yang keempat yaitu halusinasi pengecapan, di mana di sini pasien walaupun jarang terjadi, biasanya bersamaan dengan halusinasi penciuman. Penderita merasa mengecap sesuatu. Kemudian di sini ada halusinasi raba, yaitu pasien merasa diraba atau disentuh, ditiup, atau seperti ada ulat yang bergerak. Kemudian yang keenam yaitu halusinasi seksual. Ini termaksud dalam halusinasi raba, di mana penderita merasa diraba dan diperkosa. Sering terjadi pada pasien skizofrenia dengan waham kebesaran terutama mengenai organ-organ. Kemudian di sini ada halusinasi kinestetik, di mana merupakan penderita merasa badannya bergerak-gerak dalam suatu ruangan atau anggota badannya yang bergerak-gerak. Kemudian halusinasi visceral, di mana merupakan timbulnya perasaan tertentu di dalam tubuhnya. Kemudian di sini ada manifestasi klinis, di mana yang pertama yaitu comforting atau menyenangkan. Nah, di sini pada fase ini klien mengalami kecemasan, stres, perasaan gelisah, dan kesepian. Klien mungkin melamun dan memfokuskan pikiran pada hal yang menyenangkan untuk menghilangkan kecemasan dan stres yang dirasakan. Kemudian yang kedua yaitu condemning, di mana kecemasan meningkat dan berhubungan dengan pengalaman internal dan eksternal. Klien berada pada tingkat listening pada halusinasi. Kemudian fase ketiga yaitu controlling, di mana halusinasi lebih menonjol, menguasai dan mengontrol klien menjadi terbiasa dan tak berdaya pada halusinasinya, termasuk dalam gangguan psikotik. Kemudian yang keempat yaitu panik, di mana klien merasa terpaku dan tak berdaya, melepaskan. Kemudian di sini ada akibat yang ditimbulkan, di mana yaitu pasien mengalami perubahan persepsi sensori, yaitu halusinasi dapat berisiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Di mana untuk tanda dan gejalanya yaitu memperlihatkan permusuhan, mendekati orang lain dengan ancaman, memberikan kata-kata ancaman dengan rencana melukai, menyentuh orang lain dengan cara yang menakutkan. Kemudian yaitu mempunyai rencana untuk melukai seseorang. Kemudian di sini ada penata laksanaan, di mana yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang terapeutik, kedua melaksanakan program terapi dokter, ketiga menggali permasalahan klien dan membantu mengatasi masalah yang ada. Kemudian yang keempat yaitu memberikan aktivitas pada klien. Kemudian yang kelima yaitu melibatkan keluarga dan petugas lain dalam proses perawatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit bisa membantu teman-teman agar bisa memahami terkait dengan manajemen halusinasi. Dari saya, Sriwati, mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.